teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Lili, ada yang lihat Lili gak? Halo. Hai semuanya. Serem banget ya. Iya seru banget, seru. Bikin jantungan. Ini bagus banget, sumpah seneng banget. Bagus banget filmnya. Makasih ya Kak Sarah. Jadi seorang ibu harus kuat walaupun badai cobaan. Aduh, aku bisa nangis, Denis. Cerita Lila. Ada sesuatu yang belum selesai. Jadi kayak ada 2 pintu. Kita satu tim melakukan aktif portal yang Mungkin memang tidak pengen dibuka. nah di situ saya agak takut nih. Gue yakin banget kita akan dapat sesuatu. Gue mendapatkan satu sosok hitam. I can feel him behind me. Tempat ini kan memang digunakan ketika era zaman Belanda. Sayang banget untuk tempat ini dilewatin. Tapi secara energi tuh bakal gimana ya? Gitu. Energinya seperti tarik ulur. Nyampe lah di rumah sakit yang Dalam 1 bulan terjadi 10 kali kecelakaan. Nggak masuk akal, maksudnya ada yang mencurigakan gitu. Ketika sampai ke lokasi kok agak aneh. Pokoknya tempat itu bikin gak enak badan. Mbak di situ sama Pak Den bilang bahwa kayak kita bagi jadi 3 tim. There are spirits that are literally trapped in this room that are waiting to find a person to get into so they can leave. So it's the dark entity behind. Sakit. Yep, cool. He said, "Don't let them take me." Sedikit cerita, kemarin sempat kita kontak-kontakan sama Green gitu kan, gua sama Erik kontak-kontakan, karena emang udah lama banget kita nggak collab ya waktu itu ya. Ada setengah tahun? ada setengah tahun. Ada ya? Masa sih? Kalau nggak setengah tahun 6 bulan. Kan terakhir kali Cirebon. Sama. Ya intinya udah lumayan lama kan, kurang lebih kalau nggak salah 5-6 bulanan lah kita kan. Terus iseng aja kemarin bilang sama Sarah kan nanya, si Green apa kabar ya? Terus gitu Sarah kontak Green juga, kontak Erik. Timbullah pembicaraan kayak ngomongin untuk mau bikin spesial lagi. Terus Erik bilang, ini gue ada tempat yang menarik nih di daerah Malang ya? Malang, daerah Malang. Karena Green kebetulan pernah ke sana. Terus kalau nggak salah pas lagi lihat ke sana tuh kayak ngelihat, mungkin bukan masuk yang lihat kayaknya, ini tempatnya oke nih kalau misalnya one day sama DMS. Waktu itu dia bilangnya gitu. Langsung jelaskan aja Bapak Erik silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, kemarin itu kita lagi road trip. Jadi biasaan kita itu kan kita akan menuju ke Indonesia bagian barat sekalian atau timur sekalian, baru seiring jalan pulang ke Jakarta. Jadi kita mampir ke beberapa kota gitu. Nah, jadi kemarin sampailah kita di Malang. Nah di Malang ini sebenarnya Chief, kita beberapa kali ke Malang, ada satu lokasi ini yang ikonik. Nggak tahu kenapa pengen banget buat sesuatu yang spesial di lokasi ini. Nah jadi ini suatu wisma Belanda. Jadi gedung kolonial yang gila, udah bertahun-tahun gue pengen banget ke tempat ini. Jadi kemarin pada saat penelusuran di Malang, lewatlah lagi ke lokasi tersebut. Lokasinya pinggir jalan persis. Jalan besar. Tapi orang Malang kalau kita mention tentang lokasi ini, mereka pun akan mengamini bahwa ini salah satu tempat ikonik di Malang yang disinyalir angker.
Ya, tapi mungkin jangan disebutin dulu karena kita belum izin kan. Terus. Jadi ya itu pada saat gue lewat terakhir kalinya gue bilang ini kalau misalnya kita buat sesuatu yang spesial sama DMS di sini ini bakal epic sih. Oke. Tempatnya gede berarti ya? Tempatnya gede dan ini ikonik. Ada fotonya? Ada dong. Gue juga udah tadi minta tolong tim untuk diduplikat. Ada ya? Boleh dong? Di print. Iya. Duplikasi gue bentar. Nah tuh. Oh. Nih. Ini untuk sumbangan? Iya. Nggak, ini buat surat kawin lu, Bang. Ya Allah, berat banget dah hidup gua. Tanda tangannya di belakang nanti. Oke, ini adalah Wisma Terbengkalai. Oke, Wisma Terbengkalai ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Malang yang lokasinya berada di Kota Malang. Ya iyalah. di masa kolonial. Wisma yang berdiri pada tahun 1928 itu bernama Splendid Inn. Ya dulu itu bekas hotel ya? Awalnya ya hotel. Jadi awalnya tuh Splendid Inn namanya sebelumnya. Iya. Oh gitu. Oke. Tak jarang noni Belanda menampakkan dirinya di lantai atas. Selain itu noni Belanda kerap muncul di sekitar gedung bagian belakang. Dan menurut pengakuan penjaga Wisma, di lantai dasar bangunan utama banyak sekali sosok anak kecil yang senang berlari. Bisa ditampilin nggak di gambar? Oh gede ya? Fotonya. Bagus Nah ya? itu kerennya ada foto yang dulunya sama keadaan yang sekarang itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi bangunan itu masih utuh. Ini cakep ya? Di belakang kita tuh. Ini cakep ya? Tuh bisa Klasik ketangkep. ya? Ini. Iya. Aku tahu tempat ini. Jadi kita pernah bikin Spirit Illustrator. Lokasi yang mau di pick up gambarnya itu ini. Pas di sini. Oke. Nah, nggak tahu ya kok yang di print yang ini pas di lorong. Itu saya sempat pick up sosok. Tapi misterius banget kayak gitu. Nah karena lokasinya yang seperti tadi Bang Erik bilang gede banget. Saya bilang sama Mas Sule, ini tuh spek penelusuran, bukan spek SI kayak gitu. Oke. Makanya ya udahlah ini yang ada dulu di gambar. Siapa tahu nih nanti bisa kesampaian ke sana, bisa pick up lebih banyak kayak gitu. Oke. Karena jujur maksudnya lokasi ini adalah salah satu kayak apa ya kayak impianku tuh untuk kalau ekspor di Malang harus lokasi yang satu ini. Gitu. Tapi ini tidak terlihat seperti terbengkalai ya kalau lihat bersih. Bersih sih. Karena kemarin pas kita lewat, memang sekitar beberapa tahun yang lalu pertama kali aku ke Malang, catnya itu masih putihnya tuh putih-putih agak kumal gitu lah, agak kekuning-kuningan malah. Tapi terakhir kali pas lewat kemarin itu udah kayak gedung baru, kayak bangunan baru. Direnov. Berarti udah direnov ya? Dipugar kayaknya dia. Ini dipugar. Oh. Iya. Tapi nggak menghilangkan apapun dari foto-foto lama ini, maksudnya bangunan itu. Oke, kalau nah itu foto yang lama. Ini foto ini tuh foto itu. Kapan yang siapa yang dapat? Ini diambil tahun 1929 Bang. Woi. Tahu dari mana? Iya, betul. Karena kalau nggak 28, 29. Karena kan dibangunnya 1928. Iya. Dan di foto itu juga masih ada kayak Ini ada sosok-sosoknya juga. ya. Itu orang beneran yang ke foto. Iya itu Itu hotel. orang beneran. Waktu masih jadi hotel ya. Tapi kalau kita bicara, kalau misalnya nih dikasih lihat begini gitu fotonya, kira-kira orang Malang langsung tahu nggak? Pasti. Harusnya tahu ya. Oh ya? Pasti. Se-ikonik itu Dia berarti. terkenal ya? Cukup dengan ngelihat lorong tadi, orang Malang pasti tahu itu Ini ya? lorong di mana. Iya. Bangunannya nggak ada yang kayak gini lagi di Malang. Kayaknya juga dari foto udah berasa ya. Tapi kan Mas Erik biasanya kalau misalnya tempat-tempat kayak gini, apalagi well known ya, biasanya jadi sasaran para ghost hunter. Iya. Iya nggak sih? Iya. Sayangnya, jadi sepertinya lokasi ini memang sudah benar-benar off limit. Jadi dalam 4-5 tahun belakangan, aku udah survei, udah cek kemana-mana.
nggak ada yang bisa akses untuk Ghost Hunter untuk masuk ke tempat itu. Oke. Itu dia kenapa salah satu alasannya kenapa wah ini Bisa ya. kalau semoga bisa. Makanya kalau nanti memang harus aku sama tim advance ke sana dulu, it's okay. Oke. Ini cukup mendorong ya ini. Menarik. Menarik banget. Udah berarti di lock aja dulu kali ya. Dicoba di kontak-kontak dulu. Kontak aja perizinan segala macam, ntar mungkin bisa barengan sama Green. Dia mau nggak masalah tuh dari si Erik sama Dika. Terus tapi kalau misalnya udah ke Malang, kita kesini doang rencananya. Sebenarnya enggak, tapi Kau datang-datang bawa masalah ya? jadi ini sebenarnya Ada apa lagi, Erik? Sedikit curcol itu kan ini kita ngomongin Malang ya. Malang memang ada beberapa tempat di Malang, tapi ada satu lagi lokasi yang gue pengen banget dan gue belum pernah ke sana. Itu nama kotanya Blitar. Memang lokasi kita yang kedua ini, Jeff, Cap, nggak di Blitar kotanya. Karena Blitar kota itu jauh banget dari Malang. Itu masih, ini kayaknya kalau di Maps itu sekitar 2 jam, 3 jaman deh. Coba ada mapnya nggak? Ada mapnya nggak sih? 62 km. 62 kilometer. Ulingi. Iya, jadi ini masih di Kabupaten Blitar. Perbatasan antara Blitar dan Malang. Kok di tengah-tengah gitu ya? Dan kita harus lewat situ memang. Lewat sawah? Gue lewat sana. Lewat sawah, terus nanti ada ya apa jalan perkampungan yang dibuat seperti jalan tol. Jadi lu masuk ke perkampungan itu, lu harus bayar retribusi. Bayar tol? Oh, tol Bayar retribusinya. Iya, tol Akamsi. Rumah Tol Akamsi, sakit betul. terbengkalai. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 2008. Awalnya rumah sakit ini dibangun khusus untuk rumah sakit bedah. Namun dalam proses perkembangannya rumah sakit ini juga melayani untuk umum dan gigi. Umur rumah sakit ini dibilang singkat karena berhenti pada tahun 2014. Saat masih aktif, rumah sakit ini pernah menerima korban kecelakaan dan anehnya dalam 1 bulan di sekitar rumah sakit ini pernah terjadi 10 kali kecelakaan. Karena kejanggalan tersebut, warga berinisiatif untuk mendoakan agar tidak terjadi lagi kecelakaan di sekitar rumah sakit. 1 bulan 10 kali itu nggak masuk akal loh. Yeah. Tapi gini, kalau misalnya ntar dilihat, jalanannya itu tuh sebenarnya agak-agak mustahil untuk kecelakaan di sekitar situ sebenarnya. Karena jalannya itu lurus, di samping rumah sakit itu lurus aja jalannya. Tapi ya faktanya warga lokal juga mengatakan yang sama. Nih, terus katanya juga seringkali juga ada bis yang berhenti di depan pagar rumah sakit kayak nurunin penumpang katanya, cuman nggak ada orangnya. Iya. Gitu katanya. Untuk warlock sekitar lokasi ini juga ya mereka juga mengamini bahwa lokasi rumah sakit ini itu banyak banget yang aneh ya. Cuman di sini lucunya kalau dari laporan ini kan di sini ya tadi ya. Di sini ada orang yang masuk rumah sakit suka membuat konten untuk mencari nomor. Anjay. Sering nggak sih tempat? Iya, kalau kayak gitu kan sering. Tapi gue penasaran ya, siapa yang memulai itu maksudnya? Iya, habit itu siapa yang mulai ya? Ini udah berapa kali rumah sakit loh. Selalu ada. Enggak di rumah sakit aja kok, di tempat Iya, terbengkalai lah pokoknya. Tempat kosong, kuburan, pokoknya tempat-tempat terbengkalai. Jadi sebenarnya sudah terjadi dari zaman masa lalu, karena kan nomor itu kalau sekarang togel ya. Judi itu tuh nomor itu udah sejak lama dari bunda kecil, iya. Dan jadi turun temurun juga, yang akhirnya mereka ritual nggak hanya di tempat kosong, kuburan juga. Jadi mereka bawa sesaji, bawa apa? Minta nomor. Tapi Ip, ini nggak Ip, aku kemarin sempat lihat di Instagramnya Cindy. Dia kayaknya lagi mau ke Indonesia ya? Cindy Kauzo? Yes. Fatika Sari. Lawas. Cindy emang rencana mau ke Indonesia. Jadi mungkin kita bisa ngajak dia. You have to speak in English. Yes, we have to speak in English. Oke, Bang Fat. This is the time for you to practice because after this we are going to Romania. Count Nah, emang Dracula. ngomongin bahasa Inggris? Kan international language. Oke, of course. No problem. Oke, jadi ajak Cindy ya, fix ya. Cindy aja, Cindy. Nah, Oke. Sama ini sebenarnya
selama ini kita kan selalu encounter kalau ke tempat-tempat atau lokasi yang terbengkalai karena nggak sengaja nemu portal, ya kan ada portal. Terus kita sendiri juga pernah berapa kali bersinggungan dengan portal. Terus waktu sama Green itu juga komunikasi lewat alat yang the portal gitu. Jadi kayak aku sempat kepikiran gitu, kemarin ngobrol sama Erik. Lagi ngobrol-ngobrol tuh kayak kita pembicaraan, kok waktu pas kemarin kejadian yang kita di Suci itu, kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba siapa yang datang, siapa yang bisa keluar masuk, terus kenapa ada di situ. Mungkin aku juga kayak kita mungkin kalau misalnya itu agak sedikit apa ya namanya, bukan meneliti, mencari tahu kali, cari tahu. Kayak sebenarnya yang bisa keluar masuk itu siapa sih? Terus kenapa gitu? Apakah portal itu nggak sengaja alami? Memang alami itu beneran alami dari dulunya atau memang ada yang nggak sengaja ngebuka? Ya buat apa gitu. Saya kayak penasaran aja, makanya aku kemarin yang let's find out aja barengan sama Green. Toh juga kan Green juga kita pernah ngalamin yang beneran open portal gitu loh. Oke. Ya, udah tadi dicatat kurang lebih ada 2 lokasi tadi, rumah sakit terbengkalai sama tadi yang Splendid Inn, Splendid Inn Malang. Ya kan Splendid Inn namanya? Ya, make sure aja paling ya nanti ya. Ini jadi Ule langsung ngurus perizinan ya? Ya langsung. Ya Le, langsung diteleponin. Utama ini berarti ya? Itu aja, TikTokan aja. Kalau misalnya mau buat berangkat duluan kan dia juga mereka nggak masalah juga tuh. Iya. Mantap. Ya udah, oke. Ya, boleh. Kita mulai penelusuran di Malang dan Blitar. Setelah diskusi di ruang tengah, kami akhirnya sepakat memulai perjalanan menuju Malang dan Blitar. 2 kota dengan 2 lokasi penelusuran yang sudah lama menarik perhatian kami. Namun, sebelum semuanya dimulai, ada hal yang harus dipastikan terlebih dahulu. Perizinan. Pada 30 Januari 2026, tim Advance berangkat lebih dulu untuk mengamankan izin sekaligus melakukan rekilokasi. Karena bagi kami, setiap tempat yang didatangi bukan sekedar lokasi penelusuran, tapi ruang yang harus dihormati. Setelah seluruh persiapan dinyatakan aman, pada 1 Februari 2026, para host dan kru besar mulai bergerak menuju Malang. Di tengah perjalanan para host, tim Advance masih terus bergerak memastikan semuanya siap agar malam penelusuran bisa berjalan lancar. Dan pada 2 Februari 2026, penelusuran pertama akhirnya dimulai. Sebuah wisma bersejarah dari tahun 1928 sudah menanti kami. Bangunan megah dengan gaya arsitektur Art Deco dan nuansa kolonial ini seakan menyimpan potongan waktu yang belum benar-benar pergi. Namun, di balik sejarahnya, tempat ini juga dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker dan ikonik di kota tersebut. Dan malam itu, kami menyebutnya Wisma Belanda. My name is Cindy Keza. I'm a psychic medium from the United States. I'm also an artist. Stolen right from her. I've been on a few shows for the Travel Channel, and I do a lot of paranormal investigation. I'm different from Sarah because Sarah's a trance medium. I'm not a trance medium. My style of mediumship is what I call evidential mediumship. So I don't go into a trance, I just talk about what I'm experiencing. I see images in my mind, I feel, I see, I hear, sometimes I know. So Sarah and I can both get the same information, but we get it different ways. You have to go find her. The last time I saw Sarah was when we were at Alcatraz. It was amazing, and now I'm here in Malang, and the energy here it's really interesting. It's a lot different than the United States. Every time I come to Indonesia, I'm excited to do paranormal investigations because I always learn something new. So I can feel the energy, it's really big. I think this is gonna be a great investigation. I don't have a specific ritual that I do before I enter a location.
I trust that I'm protected. I know that it can be dangerous, but I have a really strong faith in God, and I believe that I'm being watched out for. If I leave an investigation and I feel like something's followed me home, then I do a cleansing or I go to somebody to do an energy clearing. But I don't like to go into any investigation full of fear, because that doesn't help. It just attracts the wrong energy in. Lagi agak miring dikit gini, tapi profilnya ke sana sedikit boleh kan? Action, yo, jalan. Naik terus. Ya, sekarang kita sudah ada di Malang, dan kita lokasi ini adalah sebuah wisma. Ini tuh bagus karena di restorasi 2017. Oke. Nah, karena ini kan sebenarnya spesial banget karena ada Cindy Keiza. How are you, Cindy? Anjay. Udah cuma itu dong yang gua hafalin tadi. Ada Green. Welcome back, Green. How are you, dudes? Udah itu dong yang gua hafalin. Semua kita gak ketemu, nah kita dipertemukan lagi di Malang. Kalau Bunda sama Mas D kan sudah part of the family, jadi kayaknya udah tahu semua lah ya. Ada Fadi? Oke, Nanti jadi akan ada show baru, Sarah akan bikinin Bang Fat show. namanya apa? Namanya Fadi Mencari Janda. Sumpah ya, setiap episode spesial ini selalu di-announce. Awas aja kalau nggak kejadian. Loh, bener ya? Nggak, bercanda. Lanjut, Pak Guru. Intinya kan ini kan di spesial otomatis tahun 2026, pertama kali kita bikin spesial juga 2026. Nah, pengennya juga semua serba spesial, makanya hari ini juga konsepnya dibikin lebih spesial karena juga ada Cindy juga ada Green. Jadi kita akan nanti pertama biasanya kita awal kan berjalan bareng-bareng terus split team. Kalau ini sekarang kita langsung split team tapi berdasarkan grup masing-masing. Misalkan DMS sendiri, Green sendiri, Cindy sendiri. Nah, lokasinya silakan Bapak jelaskan Pak. Beberapa hari lalu kita sudah survei ke lokasi ini. Gede ya ternyata ya, gue lihat dari depan kecil banget tadi. Ini tampak samping. Ini bagian depan. Nah ini kita ya di sini. Nah, ini lokasi kita sekarang di koridor utama. Ini atas kita persis. Atas kita persis. Nah di sini informasinya sering terlihat Noni dan ini kan luar balkon, jadi sering terlihat sama orang yang lalu lalang. Nah, ini lorong yang di sebelah sana. Nah ini masuk ke area gedung belakang. Ini belakang lantai 2. Belakang iya, masih sejajar dengan lantai ini. Di sebelah kanan ini, nah masuk ke sini, ini ada basement sebenarnya. Tadi ternyata Green juga pernah tahu ya? Iya, sejarahnya jadi katanya basement di sini itu like a tunnel, and the basement, yes, like a tunnel, and it's connected to nearby here. Oh. There are some schools right there, like 800 meters from here. Wow. And it's connected to. But it's not open? It's closed? Or you know? The one in the school I went there before, and it was. They put a lot of barrier right there. Yeah. Bunker. Oh, that makes sense. Ya kalau yang Bunker. the one that they have here, the door that is in here, they already close it and then already like put cement on it. Jadi udah di konkrit, ya udah di konkrit. Lebih parah ini. Ya. Nah, so the bunker is on the right. Nah ini ada di sebelah kirinya ada ruangan-ruangan. Udah itu aja kali ya? Iya. Ya, jadi basicnya sebenarnya kan pada saat kalian kesini semua pasti kan sudah merasakan ya. Nanti tinggal janjian aja, if tertariknya kemana. Terus Cindy, which one, which room or which area that interest you most, and then Green juga kira-kira arah mana, and then we split. Yeah. Gitu. So we split team, and then we meet here again in 30 minutes, okay?
Alright, let's go. Di spesial kali ini pengen mencoba hal yang berbeda. Kalau misalnya ketiganya ini dipisah dulu, split tim 3, merasakan sendiri masing-masing dengan sekitarnya. Habis itu informasi yang dirasakan saat itu kita kumpulkan bersama-sama, apakah ada kesamaan antara tim 1, 2, dan 3. Jadi itu yang bikin jadi kayak belum pernah kan kita akan nyoba seperti ini. Apalagi Cindy dari luar negeri gitu, dari Amerika, yang pasti tidak terbiasa dengan culture Indonesia. Bahasanya juga apalagi gitu kan. Apakah mungkin nih Cindy bisa mengerti bahasa Indonesia? Apakah dia bisa paham lewat rasa atau apa? Jadi hal-hal yang seperti itu yang jadi kayak di pikiranku kayak what if gitu. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Nah itu makanya aku memutuskan untuk yang kita coba hal yang berbeda. So we're going to the bunker this way. Yes. Okay. Actually, I can see the spirit down there. Like he's a man. He looks like he has a bandage on his head, like he would have had some sort of a head injury. But he's like way down there, so I feel like the bunker has to be further down this way. Is it this straight still? Down here, right? Okay. You okay? So weird because that man is like up there. I don't know. Anyway, this way. Here, yeah? Oh, it feels so strong here. Oh, what's this door? We can't, is that where the tunnel is? Can we go in there? Is that door open? Oh yeah. Can't go in, right? It's locked. But even though it's locked, I feel like people must hear that door shaking. Like that's paranormal activity here because there's something energy behind there that is really strong. So this area is really active, poltergeist activity. But I can sense that that door is like people will hear it shaking. Okay. So, you know, that man that I saw upstairs, he was leading me further down the hall, like away from the turn down here. And that's for a reason, actually. He's not a bad spirit, but he didn't want me to come down here because this is a not necessarily safe place in this building. So there are spirits here that try to protect some of the people that come in here from going down here. At least that's what he was doing for me. So everybody be careful, because this... all these doors are locked, right? What's going on? Oh, here. But I want to go in that one. Ini kalau nggak salah katanya di
sini suka kelihatan noni Belanda. Coba scanning, men. Sini, traffic. Ini kalau kita lihat, ini aja dia udah kencang, udah manteng di sini. Tapi sebentar, gue curiga sama ini. Sorry. Listrik masih ada, jadi tugas kita sedikit lebih susah. Coba. Kalau bisa sih kita menjauh dari listrik, men. Iya. Karena nggak efektif. Iya. Karena takutnya ada fake sinyal atau sinyal palsu dari ini. Sini aja. Di mana tuh? Ya kan? Dua alat berbarengan. Nih. Iya, nggak efektif nih. Ini kencang di sini nih listriknya nih. Listrik? Iya. Masa listrik? Iya. Ini nih. Tapi di sini Coba enggak, nih. di sini enggak ya? Gimana? Tuh. Di sini doang tapi ini kita nggak bisa keluar ya? Karena bukannya katanya warga sekitar suka ngelihat ada ini, tapi kelihatan dari luar kali ya kita ya. Oh kencang sih di sekitar sini. Kencang di sini, men. Kencang. Di sini kurang. Oke, berarti dari sebelah sana. Oke, kita boleh keluar, masuk lagi. Sini, men. Oke, coba bentar. Coba. Jadi alat ini dia merasakan temperatur. Kalau teman-teman lihat, untuk aktifin, jadi ini kan ada lampu warna merah ya. Itu ada 4 lagi lampu yang mati. Nah, jadi kita akan minta untuk entitas atau makhluk halus yang ada di sini untuk mendekat ke antena deh. Jadi untuk ngidupin lampunya kayak gini. Misalnya kita mau ngidupin lampu hijau, harus deket ini. Untuk lampu kuning, dia harus lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi, dia akan berubah lagi. Dan kalau ini dipegang. Jadi sekarang kita akan menjauh dari sensor itu. Sorry bro, yang dari sana, coba lu pegang tangan lu ke sini. Tangan lu deketin sini. Aman ya? Aman, karena ini tuh. Ya, dia harus segini nih. Tangan di situ berarti nggak kenapa-napa. Oke, kita akan commanding. Siapapun kalian yang ada di sini, kalian boleh mendekat ke alat yang ada di depan kami. Hidupkan lampu apapun selain yang berwarna merah. Kalau kalian ada di sini bersama kami, kalian boleh coba untuk menghidupkan lampu apapun. Tuh. Oke. Kalau kalian perempuan, hidupkan lampu yang berwarna hijau. Kalau laki-laki, hidupkan lampu yang berwarna kuning. Siapapun kalian yang ada di sini bersama kami di dalam ruangan ini,
Hidupkan lampu yang berwarna kuning jika kalian laki-laki. Ada laki-laki. Om Ben, ada perempuan. Tapi lebih dominan. Coba Ya, sekali lagi. itu di temperaturnya aja kayak gitu. Naik. Itu perubahan temperatur. Nggak tahu dingin, nggak tahu apa, tapi yang jelas kalau dia kedip-kedip kayak gitu, itu berubah temperatur di sekitar situ. Aduh, gua terus taruh di bawah lagi. Apa? Solus? Solus untuk cek temperaturnya langsung. Oke, coba sekali lagi ya. Hidupkan lampu yang berwarna hijau jika kalian perempuan, atau kuning jika kalian laki-laki. Ini kita bahkan menjauh. Dua-duanya, men. Berarti ada banyak sosok sini. Di lantai 2 itu benar-benar memorable. Gue inget banget karena pada saat kita scanning di lantai 2, itu ghost detector kenceng. Tapi cenderung lebih kenceng ke arah jendela dan ke arah luar, ke arah teras ya, teras dari lantai 2. Ini dia. Aku kenapa ngajak ke sini? Karena tadi dari waktu kita kan foto di sini. Iya. Aku udah gak enak gitu rasanya. Iya, Tapi di sini, Bunda tadi gimana waktu foto? Sama, tadi bahkan ke Nunu ya, nggak enak banget di sini. Jadi pas lagi foto sama di antara ruangan yang bawah tadi, kita kemana, di sini paling nggak enak, nggak nyaman. Sepanjang koridor ini nih, Iya. sampai sana. Iya emang. Nggak nyamannya ke fisik juga. Karena mungkin soalnya. tadi kita satu nahan, ya kan? Oh, Bener iya, gak sih? Iya. Kan kayak ntar dulu gitu. Karena banyak banget yang kayak mau bicara kan, mau ngobrol. Mas D tadi pas foto di sini gimana rasanya? Agak aneh sih. Cuman kayak kalau kita penelusuran itu kan banyak yang nih ya notice ya, ada ini. Iya. Ini kayak pada muncul habis itu ngumpet Muncul. set gitu. Tapi nunggu kan? Nunggu, nah betul. nunggu. Itu Takutnya itu kayak mau nunggu titik lemahnya. lemah kita. Nunggu lemah kita. Nah, tadi itu di bawah waktu kita belum mulai, aku kayak sempet minta buku gambar Nunu deh. Jadi aku gambar sedikit yang aku perasain, terus aku minta Wisnu untuk nerusin. Nah, itu adalah salah satu sosok yang aku rasakan dia dari sini. Gede. Iya, gede. Nah, Mas D juga merasakan itu. Aku bilangnya weng-weng. Soalnya kayak kelelawar, tapi setengah orang juga. Tapi Moncongnya itu anjing. kayak Ada ininya nggak sih? Iya. Nah, itu dia, Bun. Mana tadi? Kita udah. Iya. Ada ininya ya. Dan aku bilang, badannya gede, kepalanya kecil gitu, maksudnya ada ini. aku kayak nggak enak ya, tapi Iya. energinya nggak sama sekali nggak enak gitu. Energinya dan baunya, Nyai. Oh iya benar. Baunya. Sama tadi kan kita sempat b-roll kan syuting di sebelah sana. Nah, aku ngeliat perempuan ada 4 orang lebih. Kayak mereka diikat tapi. Oke. Kayak maksudnya itu fisik ya, tali fisik. Berempat. Lebih kayaknya Bang. Keikat. Iya. Coba deh, Bunda sama Wisnu sama Mas D sama Bang Pat. Kalau Bunda tadi di bawah memang lihat sosok perempuan, orang kita maksudnya orang pribumi, lihat sama cowok, tapi perempuan itu juga kayaknya kayak ngebatin banget gitu ya nih. Ya. Apa Di bawahnya di Di luar keep apa saya di dalam? kan? Di luar kan? Iya. Nggak di Luar. dalam gedung Nggak. ini kan ya? Di luar. Pakai baju apa Bunda? Pakai kemen nggak? Iya, pakai kain gitu, di sewean tok. gitu. Kain tok kayak iya, abis mandi. Segini, kayak abis mandi kayak gitu, yang lurik gitu ya. Coklat, terus ya pokoknya rambutnya segini. Tapi kalau makanya nggak mau ngelihat lagi kalau ngelihat perempuan kayak gitu, kadang kita kan nggak ini ya. Terus di sebelahnya ada laki-laki tegep banget gini. Tapi yang kasihan tuh itu pokoknya kayak tekanan aja gini. Kayak nggak berani ngomong apa-apa. Iya, terus lusuh banget. Oke, kita mau ke sana atau mau coba di sini dulu, Mas D?
Kalau di sana kan ada yang nih. Kalau yang di sana kan ada yang 4 perempuan itu. Cuman aku kok di batin di situ ya yang 4 perempuan. Iya. Kayak nggak percaya deh. Kayak bohong-bohong kayak. Nggak tahu ya benar atau enggaknya kayak. Apa? Rasanya apa, Bang? Diungkapkan. Enggak, ini aku mau ngebahas pertama aja. Tadi kan belum ditanya pertama. Satu-satu yang belum ditanya gue. Waktu pas syuting, kita B-roll di sini. Aku nggak ngerasain apa-apa, cuman pengap doang. Udara nggak enak, makanya sebelum kita syuting di sini, aku buka-buka jendela dulu nih. Tadi banyak lampu kan? Nah, 4 tangga terakhir, tiba-tiba pusing kepala saya. Padahal makan sudah cukup, kopi sudah enak, fisik sudah tadi istirahat terus kan, ya kan, benerin pinggang istirahat, otomatis fisik gue fresh nih sekarang gitu. Cuman pas tadi 4 tangga terakhir kok agak pusing. Pas jalan Mbak balik arah, aku ikut muter balik, baru kerasa tuh langsung mual. Gitu. Nah, cuman nggak tahu kenapa, karena lampunya ini sekarang nggak ada, tidak sesinematik yang tadi kita B-roll, aku memang ngerasanya kayak rame, tapi nggak, yang masih belum nunjukin banget gitu loh. Rame tapi kayak berasa ramenya belum ya 1-2 mah ada, cuman nggak tahu deh. Energinya gimana Bang? Abang rasanya? Energinya narik sih, bikin penasaran aja. Jujur karena aku nggak sedetail Mbak, Mas D kalian lihat kan. Mbak tadi udah langsung ada 4 sosok wanita yang mungkin bisa lebih dari 4. Aku juga masih samar sih Bang, cuman agak sedikit kontradiktif di sini, kayak nahan repel aku supaya ke sana narik gitu. Iya betul. Itu kayak narik, di sini kayak ya udah dia punya. Padahal ini pendek ya. Iya. Tapi tadi perasaan kayak kesana banget. Padahal ini segitu kan. Iya. Tapi ini berasa panjang. Bener. Pas lihat sekilas berasa panjang tadi. Padahal di sana jauh banget loh. Iya Bun. Berasa masih ada jalan masih lagi. Ada lagi ke sana. Padahal cuma sampai situ kan. Dari dia ya Mbak? Mereka dua-duanya nih. Mereka kerja sama kalau menurut Wah, abang. Tadi habis makan banyak nanti. Wah, keluar lagi. Anjing baru juga mulai. Fuck lah. Sini bang, tadi abang seger banget. Power banknya kena nih. Bang, sini bang. Nggak apa-apa. Mau masuk, kita temenin. Yuk, lihat dulu aja. Awas mual. Okay, let's go in here. I'm gonna do psychometry. Psychometry is when a psychic medium touches an object and you read the memory that's left behind in the location. So if I'm touching the wall, my intention, my purpose is to try to read the energy to show me what's happening in this area, because this area, this whole area out here is very, very active. And I do think there is a portal in this area. I'm just not quite sure where it started. Okay. Okay, in my mind, the way that I receive information is in my mind. I'm seeing, it's actually outside. There are several men in a line, spirits. I can see them. So after I'm done here, we're going out there. But they're on the ground. They're outside of the building. I also see a general or a military man walking by. I see a woman. I can hear a woman who, I think she's crying. I can feel like she's crying, so people must hear her.
Now I'm getting a little bit confused. That's what happens here. People come into this area and they get confused. They get a little bit lost. It's almost like they lose time. Man, this is a lot of energy. Okay, hold on. Look, I can't breathe. Okay, I can hear a man saying, Cindy, Cindy, we all died here. We're underneath. We walk underneath here, under the ground. So that's where there's a energy source under the ground that comes out, I believe, over here. So. Penasaran, coba kita pakai SLS kamera. Oke, untuk yang mungkin baru lihat teman-teman, jadi kita pakai SLS kamera. SLS ini adalah Structured Light Sensor. Jadi cara kerjanya adalah kita bisa menangkap energi dari makhluk halus itu nanti akan berbentuk stickman atau kayak hijau, lidi warna hijau. Contohnya kayak gini, misalnya Dika nih. Coba men, lu mundur. Tuh. Kalau orang itu kayak gini, ini gua record sekalian. Ini kalau orang kayak gini, dia akan ngikutin pergerakan dari orang tersebut. Oke. Nah, coba sekarang semuanya boleh ke belakang gua. Ke belakang gua, ikutin kamera gua akan coba scanning sekitar kita. Tuh. Kan ini bayangan. Tuh. Gede-gede itu. Di luar tapi. Iya. Tuh. Kita dapat di sini, kamu di sini nih. Oh, malah dia di luar di depan. Di depan banyak loh. Tuh, di pohon itu juga. Tuh. Cakep. Rame banget lagi di situ. Tuh ya. Ini gue rekam. Coba sekarang kita ke arah sana. Lu sambil backup foto terus ya Ben ya. Dari kaca sana tuh. Tuh. Di mana? Nih depan pintu persis nih. Lihat nih, kita dapat full nih. Lihat tuh. Kita dapat full di sini. Depan kita. Depan pintu. Pantesan di sini tadi kenceng. Nah, itu tuh. Oh iya bener, men. Iya. Pas di sini ya? Enggak, sebelah lu juga itu, sebelah kiri. Pas di situ lah pokoknya di pintu itu. Dua-duanya dapat itu. Dua-duanya lah. Tapi ini lebih sensitif yang ini. Yang barometer ya. Nah. Naiknya tinggi banget ini tuh. Yang ini harempul. Ya tuh dari sana tuh. Di luar mah rame sih. Di luar ya, men. Oke. Coba ya. Ke bawah deh, kita coba ke bawah yuk. Kalau dari atas dia di luar, banyakan di luar.
sama di halaman itu banyak banget. Coba kita agak ke bawah dikit ya. Boleh. Karena ghost detector kencang di situ, gue langsung coba hidupin structured light sensor si stickman, green stickman yang kita tahu. Nah, pada saat gue scanning di dalam lantai 2 ya, di atas lantai 2 tuh di dalam ruangan gue scanning, gue dapat sosok-sosok stickman ini tapi cenderung dari kaca dan dari luar. Iya, ini kayak gini Bunda. Kayak Klaten. Dua portal gini loh. Berhadapan. Berarti bener ya? Ada puntennya ya tadi. Bunda lagi di bawah pohon di luar. Terus diem kan karena pengap di dalam pengap. Akhirnya Bunda keluar terus ada pohon kan di bawah. Diem. Terus tiba-tiba sampai kaget sendiri karena sendirian kayak ngelebat hitam. Terus abis hitam kayak ngebuka dalam hati. Apa portal ngebuka? Tapi dalam hati. Hati apa portal ngebuka? Tapi abis itu kan karena belum mulai, ya udahlah cepet lagi ngerokok lagi masuk duduk lagi. Sempet ngelebat dulu hitam tuh kayak bukan cahaya ya hitam aja. Abis hitam kayak gitu kayak gini. Rasanya tadi di luar. Berarti bener ya ada portal apa? Kalau menurut aku ada. Dan dua lagi. Soalnya tadi pertama hitam terus putih. Kayak di Klaten. Ini portal ini Mbak. Iya apa ya yang ini? Karena kita rasanya kok nerobos ke sana. Iya. Terus udah rasanya terus apa? tarik. Sungai di luar. Ini sungai. Kan jalan Bunda. Energinya kan berarti muter. Oh iya. Mainnya deres lagi. Iya. Berarti bener Nyai, ada dua di sana. Belakang kita. Yang sana manipulatif nih Mbak. Hati-hati ya. Bener. Yang belakang sini juga no. Iya. Maksudnya we have to be, ini kita harus hati-hati. Iya. Jadi dari awal kayak kepikiran kita ada kayak disamperin, dipelototin tapi tiba-tiba hilang lagi. Kayak minta dicari, terus ntar lengah kita aja. Terus banyak perempuan. Iya, banyak perempuan. Kita sambil jalan yuk coba. Jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bener kayak di Klaten bener rasanya kayak gini juga kan. Ya kan? Kayak dibikin bingung dulu. Iya. Itu apa, ini apa, tapi Makanya di sana hati-hati ya, narik. hati-hati ya. Muternya. Iya kan, bener. Kayak oleng pusing ya. Ini agak aneh sih. Di sini merinding nih. Ntar lo. Kan kita naik dari sini nih. Ya. Nah ini Mbak lihat ada tangga lagi di sini, aneh gak? Oh iya ya. Lebih astagfirullahaladzim, bentar. Kayak ini. Astagfirullahaladzim. Bisa turun lagi. Tapi kalau aku ya, Hah? aku beberapa kali mau turun ke situ kan. Lalu Iya. setiap kali Belok mau ke sini ya Perasaannya Mas? di situ ya. mau turun ke sini, padahal pasti ada satu lagi. Itu yang di pintu kamar mandi siapa, Nu? Bahaya ya, Bun? Yang di pintu kamar mandi. Iya. Bentuknya aneh loh. Maksudnya? Kalau yang Bunda lihat ya, gede, apa hitam. Ya. Tapi bukan yang kelong itu, bukan. Bukan. Hidup sini lagi. Menuhin depan ininya, pintu. persis. Menuhin. Jangan masuk dulu. Soalnya aku nggak Gini, yakin. Bun. Sebentar. Iya. Aku nggak, maksudnya gini. Udah gitu ada cicak lagi. Tekotek eke. Ih. Wow. Pas selebar pintunya. Iya, segede gitu. Apa Mbak? Jangan deh, geser deh, Nu. Agak geser deh. Ya. Geser dulu deh, Bunda sama Nio, sama Nunu, sama Nio. Maju deh. Au. Ketarik ya? Bukan ketarik sih, di Nyai. Ditarik itu. Tuh tangannya tadi kayak ini. Iya. Kelihatan kok. Bunda lihat ya? Lihat. Lihat. Kayak kepelitek gitu loh. Iya. Bun. Kan kalau yang orang lihat kan gini kan. Kalau tadi Bunda lihat kayak apa? Hitam, cahaya hitam terus ditarik begitu. Kuku apa ya? Tangan ya? Kuku ya? Hah?
Tuh ininya juga. Bentar ya, jangan ini ya. Ini jadi gini, energinya ini sangat manipulatif. Mungkin mereka tuh kayak, ayo dong ngomong yuk, ayo aku pengen ngobrol nih lewat kamu gitu. Tapi mau nguasain. Tapi kayak kayak hatiku nggak percaya gitu. Maksudnya lo aman gak sih gitu? Maksudnya kayak lo mau apa gitu? Coba kita jalan ke sana deh. Itu ngapain mereka? Melilit. Kuku, Bun. Kuku ya? Kuku yang barusan gitu ya? Ngeiniin tangan Nyai. Gede, hitam. Wah, dapat. Bulu nggak sih? Berbulu nggak sih? Ada bulu-bulunya Bulu dikit, ya? tapi nggak banyak ya. Di mukanya sini ya? Kalau sekilas mah kita bisa bilang orang utan, orang bentuknya kayak gitu ya. Cuman orang utan yang tua banget. Kepala lumayan agak sakit ya, berat. Apa itu? Hah? Itu apa? Kenapa? Ya. Permisi, Mbak. Permisi. Mbak. Oh. Mbak Bun. Iya, iya. Kenapa dia? Ini mau bukannya? Kenapa? Dengan siapa? Permisi. Permisi. Dengan siapa? Boleh tahu nama Anda siapa? Ini kenapa tangannya? Maaf, permisi, kenapa tangan Anda? Apa, Bun? Tuti. Nama Anda Tuti. Tuti tangannya kenapa Tangannya Tuti? kenapa? Tapi ininya jangan kenceng-kenceng, kasihan. Tutinya, tangannya jangan kenceng gini ya. Ini kenapa tangannya? Kenapa sakit? Tuti tangannya sakit. Luka. Oh, ini. Kepala juga Oh luka. ini, diapain Tuti? Nah, cerita, kenapa? Mbak. Dipukul. Dipukul. Dipukul? Pakai apa? Kenapa? Kayu. Kayu. Kayak balok gitu, Iya. Bu. Kayak balok. Paku. Oh, kayu yang ada pakunya balok, ya. Sama siapa tuh? Sama siapa dipukulnya? Luka-luka sih. Iya, iya. Nggak apa-apa, Tuti bisa cerita kok. Ini sakit Iya, ini ya? sakit semua ini. ya? Kepala sakit. Oh ini. Ini kayaknya Tuti boleh tahu sama siapa dipukulnya? Oh, yang di sana. siapa, laki-laki? Iya. Siapa dia? Siapa laki-laki itu? Yang Jepang itu bukan ya? Siapa? Iya benar, benar berarti yang itu sama Nippon tentara Jepang itu ya, tentara. Iya bukan? Iya. Sakit. Kenapa? Kenapa Tuti sampai dipukulin? Mereka bilang kamu ganti nama. Kemudian? Panggil Maiko. Mereka panggil kamu Maiko. Jadi suruh Tuti jadi- harus jadi namanya Maiko. Oh, diganti sampai namanya. Terus kenapa Tuti dipukulin Kenapa dipukul? sama berbuat salah kah? Tidak.
patuh. Tidak patuh? Oh, tidak patuh. Emang Tuti disuruh apa? Melayani Oh. banyak laki-laki. Tuti menolak melayani. Sakit. Iya. Tuti umur Boleh berapa? tahu umur berapa Tuti? Nggak tahu. Tuti ada adik, kakak? Tuti sendiri? Ada teman Tuti? Siapa aja? Banyak. Oh. Sakit, kakinya sakit, semua sakit. Sakit semua ya? Jadi banyak ya? Ya. Tadi nggak Iya. sebanyak ini kan? Ini dia, ulu hati. Nggak enak. Dengan siapa saya bicara? Kamu Magni? Kenapa kamu? Cerita. I can just hear them screaming. Like I can hear all these people screaming. Siapa dia? Oh, yang kamu puja.